warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahma dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajemen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Lutfi Jajanto, MBA selaku dosen pengantar bisnis Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan erat dengan bisnis. Tentu kita sudah tidak asing lagi bukan dengan kata bisnis. Dalam suatu bisnis yang sukses tentu ada manajemen, perencanaan dan strategis yang matang. Seperti bagaimana bisnis akan dijalankan, bagaimana menentukan tujuan bisnis yang baik, serta bagaimana cara mengorganisir bisnis yang baik untuk dijalankan ke depannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan manajemen bisnis, ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen bisnis, yang kedua tingkatan manajemen, yang ketiga fungsi manajemen, keempat proses pengambilan keputusan, dan yang kelima strategi dalam manajemen. Untuk poin pertama, pengertian manajemen bisnis. Manajemen bisnis ini terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan bisnis. Manajemen merupakan istilah yang sering kita dengar dalam dunia bisnis. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang artinya seni mengatur dan melaksanakan. Sedangkan pengertian manajemen sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi atau bisnis. Sedangkan pengertian dari manajemen sendiri merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi atau bisnis. Sedangkan menurut Hanasar tahun 2013 mendefinisikan bahwasanya manajemen adalah suatu kegiatan yang pelaksanaannya adalah managing, pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Kemudian kata bisnis sendiri merupakan lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang kegiatannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh suatu keuntungan. Singkatnya, manajemen bisnis ini diartikan sebagai proses perencanaan hingga pengendalian kegiatan usaha untuk mencapai suatu keuntungan yang maksimal. Manajemen dalam bisnis ini diperlukan agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Poin pembahasan yang kedua yaitu tingkatan manajemen. Dalam tingkatan manajemen ini ada 3. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau top level management. Pada tingkat ini, manajer akan bertanggung jawab atas kinerja manajemen secara keseluruhan. Manajer pada tingkat atas ini lebih banyak berada di kantor untuk merumuskan strategi perusahaan, mengorganisir, dan bertanggung jawab atas kelangsungan organisasi perusahaan. Untuk tingkatan yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level management. Pada tingkat manajemen menengah ini, manajer akan lebih banyak di lapangan, bertemu dengan karyawan operasional dan lebih banyak memahami kegiatan operasional dibandingkan dengan manajemen tingkat atas. Untuk tingkatan yang terakhir yaitu manajemen tingkat bawah atau lower level management. Ini merupakan tingkat terakhir dari tingkatan manajemen. Dalam tingkatan manajemen tingkat bawah ini mempunyai tugas yaitu mengelola staf secara langsung, kemudian bertanggung jawab dan memberikan pengarahan kepada karyawan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, berikutnya adalah posisi tingkatan dalam manajemen. Dalam tingkatan manajemen ini terdapat posisi atau jabatan. Seperti pada manajemen tingkat atas, biasanya menempati posisi atau jabatan sebagai Chief Executive Officer atau CEO, Chief Marketing Officer, Chief Sales Officer, Chief Technology Officer, President and Managing Director. Kemudian untuk manajemen tingkat menengah atau middle, biasanya menjabat atau posisinya sebagai Marketing Manager, Purchase Head, Sales Manager, Manajer Pemasaran, Operation Manager, Brand Manager, dan Financial Manager, yaitu manajer keuangan. Kemudian untuk manajemen tingkat bawah ini biasanya menjabat sebagai supervisor,
foreman, clerk, junior manager, dan inspektor. Nah, untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang fungsi manajemen. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi yang terkandung di dalamnya. Fungsi tersebut menjadi elemen dasar dalam proses manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Ketiga, pengarahan atau actuating, dan yang keempat, pengendalian atau controlling. Untuk fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan ini merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan dari suatu organisasi atau bisnis dengan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ini sebagai proses pemilihan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa bisnis akan dijalankan. Perencanaan ini ditetapkan untuk organisasi secara keseluruhan, yaitu perencanaan yang detail mulai dari masing-masing divisi ditetapkan. Dengan begitu, organisasi bisnis akan mempunyai perencanaan yang lebih konsisten secara keseluruhan. Nah, dalam perencanaan ini ada 4 tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Dalam suatu bisnis, tujuan ini menjadi paling penting dan paling dasar untuk pelaksanaan bisnis. Sebelum kita mendirikan suatu bisnis, maka kita harus menentukan tujuan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, yaitu pemahaman kita terhadap kondisi atau keadaan bisnis saat ini pada tujuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana, yaitu mengembangkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan faktor atau sumber daya alam yang mendukung dalam mengembangkan rencana bisnis tersebut. Kemudian untuk manfaat perencanaan sendiri yaitu mengarahkan bisnis dalam pemanfaatan sumber daya, konsistensi kegiatan anggota untuk mencapai tujuan, mengarahkan kemajuan organisasi bisnis, dan meningkatkan koordinasi antara karyawan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi sumber daya dan tugas dalam organisasi bisnis. Pengorganisasian merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik. Nah, berikut ini adalah contoh dari pengorganisasian atau struktur organisasi dalam suatu bisnis. Di sini yaitu direktur utama ini membawahi seorang direktur, di mana direktur juga membawahi beberapa manajer di bawahnya, yaitu manajer pemasaran, manajer produksi. Dan dari tiap manajer tersebut juga membawahi tiap divisi. Contohnya pada manajer pemasaran membawahi divisi pemasaran. Kemudian manajer yaitu divisi dan manajer produksi adalah divisi produksi. Nah, dari tiap-tiap unit tersebut mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Nah, pengarahan ini merupakan suatu tindakan mengusahakan agar semua organisasi dapat melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya suatu tujuan dalam bisnis. Kemudian pengarahan sendiri ini merupakan suatu kegiatan memberikan pengarahan atau directing, mempengaruhi orang lain influencing, dan memotivasi orang untuk bekerja atau motivating. Kemudian tujuan dan manfaat pengarahan atau actuating. Untuk tujuan pengarahan yang pertama yaitu agar tugas-tugas yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, menggerakkan dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan semangat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan dilakukan untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk manfaat dari pengarahan sendiri yaitu pelaksanaan suatu bisnis ini akan lebih terarah, kondusif, dan lebih efisien. Kemudian terciptanya suatu bisnis yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk fungsi yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian sendiri ini merupakan suatu aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya
penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Farrell et al. Tahun 2013, mendefinisikan bahwasanya pengendalian itu meliputi pengukuran kinerja, dapat membandingkan antara kinerja yang dapat dicapai saat ini dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, menentukan penyebab penyimpangan, dan melakukan tindakan perbaikan. Pengendalian ini dapat dilakukan oleh dua cara, yaitu inspeksi atau pengamatan, kemudian pengajuan atau pemodelan statistik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengendalian atau controlling. Yang pertama, tujuan dari pengendalian yaitu memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memuaskan dalam memenuhi tujuannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan. Yang ketiga, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana. Yang keempat, memastikan keamanan aset perusahaan tetap terkendali. Untuk poin pembahasan yang keempat adalah proses pengambilan keputusan. Nah, pengertian dari proses pengambilan keputusan sendiri yaitu merupakan suatu usaha untuk menetapkan suatu tujuan atau proses pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih baik. Menurut Robbins 1984, mendefinisikan proses pengambilan keputusan adalah decision making is process in which one choose between two or more alternatives, yaitu pengambilan keputusan adalah di mana seseorang memilih antara dua atau lebih alternatif. Kemudian menurut W.H. Newman, ada 4 tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu diagnose the problem properly, yaitu menentukan diagnosa atau identifikasi suatu masalah. Yang kedua, concept of one or more good solution, yaitu pikirkan satu atau lebih penyelesaian yang baik. Ketiga, project and compare the consequence of such alternative, yaitu kita memproyeksikan dan membandingkan konsekuensi daripada alternatif tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluate this different set of consequence and select a course of action, yaitu kita memberikan penilaian terhadap sejumlah konsekuensi dan kita memilih langkah untuk tindakannya. Dan untuk pokok pembahasan yang terakhir yaitu strategi manajemen. Nah, strategi manajemen sendiri ini adalah serangkaian keputusan atau tindakan manajerial yang mengarah pada penyusunan strategi efektif untuk mencapai suatu tujuan, di mana menurut Wirtz 2 dan Robinson tahun 2008, mendefinisikan manajemen strategis ini merupakan sekumpulan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, dalam strategi manajemen ini ada 9 tugas. Yang pertama yaitu perumusan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, analisis kondisi dan kapabilitas atau kompetensi internal perusahaan. Yang ketiga, menilai lingkungan perusahaan seperti faktor persaingan dan kontekstual umum. Yang ketiga, yang keempat, menganalisis pilihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisnis. Yang kelima, mengidentifikasi pilihan perusahaan yang menguntungkan bagi perusahaan tentunya. Dan yang keenam, menentukan tujuan jangka panjang dan strategi yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketujuh yaitu mengembangkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedelapan, mengimplementasi strategi yang telah dipilih atau ditetapkan dengan sumber daya yang telah dianggarkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai panduan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Nah, untuk tujuan dari strategi manajemen sendiri yaitu membantu kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Kemudian mengevaluasi kinerja, mengkaji ulang pelaksanaan suatu strategi, dan memperbarui strategi yang telah dirumuskan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang telah menonton video ini dan saya ucapkan
Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.